berarti kami memperlambat kebaikan. Belum lagi kalaulah kami mesti menikah, ya kami harus mengikuti protap. Atau bahkan sekarang sudah diatur per 2 April dari surat edaran Dirjen Bimas yang sampai kepada KUA agar tidak melayani pendaftaran pernikahan setelah 2 April. Bagi yang sebelum itu bisa dilayani, tetap bisa dilaksanakan, tapi dengan aturan yang berlaku, dan itu hanya di kantor urusan agama. Nah, saudaraku, sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi bisa disampaikan begini. Memang bicara pernikahan ini kan pembicaraan yang menarik selalu untuk dibicarakan. Dia menjadi bagian dari pembicaraan tema penting dalam agama kita. Nah, memang pernikahan inilah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati. Menikah itulah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang membenci pernikahan dan tidak suka menikah, berarti dia bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya menikah ini juga punya tujuan, punya cita-cita yang luar biasa. Salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya pernikahan diharapkan akan lahirnya keturunan. Dan pernikahan adalah lembaga yang ada aturan mainnya sehingga berlaku hukum terkait dengan pernikahan. Kalau kita bahas, ya, ada juga yang bertanya, ini gimana status si A, dia pada posisi apa ketika akan menikah. Kalau kita bahas dalam pernikahan, jadi menikah itu bisa diklasifikasikan kepada 5 hukumnya. Pertama, wajib. Kedua, sunnah. Ketiga, mubah. Keempat, makruh. Kelima, haram. Artinya ada kondisi seseorang yang bisa berada di 5 kondisi ini, tinggal dia pada kondisi yang mana. Yang pertama, wajib. Jadi bagi seorang yang sudah siap menikah, secara lahir sudah siap, secara batin dia juga siap, penghasilan juga sudah siap, calon juga sudah ada, keluarga sudah merespon dan berikan jalan, maka ini bisa saja menjadi wajib. Apalagi maaf, syahwatnya sudah begitu, ya kalau tidak disegerakan khawatir terjadi fitnah, maka kondisi yang begini ya wajib menikah. Ya, segerakan karena kondisinya sudah sangat mendukung untuk itu. Lalu yang kedua, sunnah. Sunnah itu sebaiknya dia menikah. Ya, dia secara usia sudah cukup, ya, pekerjaan sudah ada, ya, keluarga juga sudah memberikan lampu hijau agar kemudian, ya, kalau memang sudah waktunya agar ini diproses. Tapi karena memang dia masih belum dapat orang yang dianggap cocok, atau bahkan yang belum ada siapa yang mau diajak menikah, ya, maka kalau seperti ini, ya, kalau memang sudah waktunya ada orang, nggak usah diperlambat lagi, maka dia sebaiknya menikah. Yang ketiga, mubah. Ya, mubah itu artinya boleh dia menikah, ya, asal ada calonnya, ada lawannya. Walaupun mungkin dia belum selesai kuliahnya atau belum ada pekerjaan tetap, tapi sama-sama berkomitmen mau menikah, orang tua juga mendukung, ya silakan saja. Lalu yang keempat itu makruh. Makruh ini ketika seseorang yang punya penyakit, misalkan penyakitnya sudah jelas bahwa dengan penyakit itu mungkin dia tidak bisa melaksanakan tugas fungsinya sebagai pasangan, baik suami ataupun istri, maka sebelum dia sembuh sebaiknya jangan dulu menikah. Ya. Yang kelima itu haram. Haram menikah kalau seorang memang punya niat untuk merusak, punya niat dendam karena dulu pernah benci, tapi ternyata belakangan mau dinikahi, lalu dia punya niat kalau setelah menikah nanti akan diceraikan, atau mau melakukan kezoliman terhadap pasangannya, maka ini haram untuk menikah. Nah, bagi sahabat yang memang pada posisi mungkin sudah siap menikah, sudah selesai semua urusan persiapan, tetapi karena kondisi pandemi ternyata tertunda, apakah ini menjadi masalah? Baiknya kita menyimak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surah Al-Baqarah 216, wa asa an taqra'u syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi kondisi tidak mengenakan,
ya, karena sudah pengen nikah, semua sudah persiapan, ya. Tapi karena kondisi begini, ya tertunda. Atau yang kemarin juga bisa melakukan, tetapi kondisinya tidak seperti biasa, ya kan? Nggak suka juga sebenarnya, tapi alhamdulillah masih bisa diproses karena pendaftarannya sebelum tanggal 2 April. Masih bisa di KUA, terbatas hanya calon mempelai, lalu kemudian ada orang tua, ya. Tidak lebih dari 10 orang saja begitu aturannya. Tapi kan itu lebih baik karena akad nikah juga sudah. Tapi ada yang dalam waktu sudah ditentukan berapa bulan ini ternyata memang nggak bisa, ya. Apalagi dia mau mendaftar, apalagi nggak bisa. Nah ini kan mungkin nggak suka bagi kita. Kenapa begini? Nah ketidaksukaan kita ini yang menurut kita tidak baik belum tentu justru baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Yang kita pengennya sekarang, yang menurut kita pas saat ini, kenapa tidak begini, harusnya saat ini. Boleh jadi itu malah tidak baik, ya. Setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu ada hikmah, ya. Semua terdampak pada saat ini. Semua orang mengalami efek pandemi ini. Baik yang punya pekerjaan, baik yang mereka punya tanggungan, bahkan ada dipecat dari pekerjaan, syarat penghasilan, tertunda pernikahan, repot dengan segala macam urusan. Kan semua ada hikmah. Nah tinggal bagaimana kita berbaik sangka saja. Ya boleh jadi selama ini kita berharap libur-libur terus. Nah sekarang dikasih libur panjang, ya nikmati saja. Boleh jadi selama ini kita jarang berinteraksi dengan keluarga. Sekarang suruh bekerja di rumah. Banyak di rumah. Selama ini mungkin kita juga jarang, ya, melaksanakan ibadah, ke masjid juga jarang. Nah sekarang ada himbauan tidak ke masjid. Nah, terasa kan ada yang hilang, ada yang rindu. Nah semua itu pasti ada hikmah. Nah oleh karenanya kalaupun ya kita belum bisa menunaikan atau melaksanakan apa yang sudah menjadi keinginan pada saat ini, bersabar saja, berbaik sangka saja. Allah selalu mengingatkan bahwa selalu disampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin beban, ujian, musibah, bencana diberikan Allah Subhanahu wa taala melebihi kemampuan kita, melebihi kapasitas kita. Yang pasti niat kita sudah, kita pengen menyempurnakan sebagian agama, semua proses sebelumnya sudah dilakukan, tapi karena kondisi hari ini menyebabkan tertunda, ya saya pikir ini tidak masuk kategori kita sengaja menunda kebaikan. Memang ada isyarat Nabi, ada hal yang mesti disegerakan. Satu, ketika tiba waktu sholat, segerakan sholat. Dua, ketika ada hutang, segera bayar hutang. Tiga, kalau sudah siap menikah, segera menikah. Tapi karena kondisi darurat, kan beda. Jadi tidak berlaku bahwa kita menunda kebaikan. Tidak berlaku kita sengaja menunda-nunda pernikahan. Tapi karena kondisi menyebabkan kita tertunda, ya semakin bersabar saja. Apalagi bulan puasa mengajarkan arti kesabaran. Ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan menghadapi proses ini, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selesai pandemi ini. Ya tinggal begitu saja. Ya mudah-mudahan ya sama-sama dengan komitmen yang baik, dengan niat yang baik, dengan mengikuti proses yang baik, insya Allah pada endingnya juga akan baik. Dan Allah tidak akan mungkin menghalangi apa yang menjadi niat baik hambanya. Allah pasti memudahkan niat baik hambanya, apalagi itu ibadah. Dan menikah adalah ibadah terpanjang, ibadah terlama dari kita, yang di situ kita akan diajarkan banyak hal untuk saling menerima dan memberi, saling menutupi dengan kelebihan kekurangan, dengan segala apa yang kita miliki satu sama lain dari pasangan. Dan mudah-mudahan ini semakin menempah ya kekuatan jiwa yang mau menikah, semakin melatih kesabaran terhadap ujian. Boleh jadi setelah menikah akan banyak ujian yang jauh lebih berat dari apa yang dirasakan sebelum menikah tertunda gara-gara corona. Nah, mudah-mudahan bagi sahabat saudara yang tertunda menikahnya
tetaplah berbaik sangka, tetaplah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kalau memang pandemi ini berakhir, bukan hanya pernikahan sesungguhnya yang tertunda, tapi ada ibadah-ibadah lain juga yang kita bisa lakukan sebagaimana biasa, kehidupan kita normal seperti biasa. Yakinlah setiap kali kita berharap pelangi indah untuk dilihat, maka kita mesti bersabar menunggu berhentinya hujan. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.